Halo Sobat Tuper, di sini saya Habib Mustafa Nur. Halo, saya Bunda Mamada. Halo, nama saya Muhammad Nalendra. Halo, nama saya Erlangga. Halo, nama saya Jonathan Bright. Halo, nama saya Karisa. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini curah hujan tuh lagi naik-naik ya. Kayak sampai parkiran di Uper aja banjir. In case ada banjir yang lebih parah lagi karena drainase kita nggak bisa nahan atau curah hujan meningkat. Nah, cara kita mitigasi tuh ini kan dataran rendah, pasti dia bakal kena banjir. Kita harus evakuasi ke dataran yang lebih tinggi. Contohnya seperti di depan saya ini. Nah, ini ada lantai 2 LST sampai lantai 3. Nah, jadi kita evakuasinya ke atas untuk menghindari banjir, bencana banjir ini. Nah, itu aja. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta Selatan. Contohnya saja itu curah hujan yang tinggi. Nah, kalian tuh pasti menyadari kalau air-airnya lagi sering banget hujan kan. Nah, curah hujan yang tinggi seperti air-air ini tuh pasti membuat volume air yang sangat besar dalam waktu singkat. Tentunya sungai-sungai seperti Sungai Ciliwung ataupun Sungai Pesanggerahan itu tidak akan mampu menampung air dalam jumlah yang besar dan juga pastinya akan menyebabkan banjir. Lalu yang kedua itu ada faktor dari urbanisasi dan juga penggunaan lahan yang tidak terkontrol. Contohnya saja di Jakarta Selatan banyak banget rumah-rumah ataupun tempat tinggal di daerah perkotaan yang telah mengalami urbanisasi yang sangat cepat dan juga berulang. Nah, tentunya hal ini dapat mengurangi daerah resapan air dan juga meningkatnya volume air permukaan yang mengalir ke sungai. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri PUPR dari tahun 2021 kemarin. Lalu yang terakhir itu adalah kerusakan infrastruktur drainase. Nah, sistem drainase ini sangat penting. Ketika sistem ini tidak berjalan dengan semestinya, terutama di daerah atau beberapa kawasan di Jakarta Selatan, itu akan membuat air hujan sulit mengalir ke saluran pembuangan dan juga memperburuk kondisi banjir saat hujan lebat. Nah, di sini saya akan kasih tahu dampak dari efek banjir tersebut. Nah, yang pertama itu ada dampak materi, dampak sosial, dampak ekonomi, dan yang terakhir itu dampak lingkungan. Nah, yang pertama itu dampak materi. Jadi dampak materi itu bisa menyebabkan kerusakan rumah, jalan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya yang bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang kedua itu dampak sosial. Jadi efek dari bencana banjir itu masyarakat harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Nah, jadi masyarakat itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan psikologis masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga itu dampak ekonomi. Jadi dampak ekonomi itu usaha-usaha kecil, industri kecil, dan UKM kecil atau besar itu bisa usahanya itu berhenti dari efek bencana banjir tersebut. Tuh teman-teman. Nah, yang terakhir itu dari dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan itu bisa menyebabkan tingkatnya populasi sampah yang dibawa oleh banjir tersebut dan rusaknya daerah resapan air oleh material yang dibawa oleh banjir seperti ya pasir, sampah gitu. Nah, itulah efek dari atau dampak dari bencana banjir tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Adalah upaya mitigasi banjir yang pernah dilakukan di daerah Jakarta Selatan. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur atau lebih tepatnya drainase. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase untuk mengurangi genangan air. Proyek normalisasi dari Sungai Ciliwung yang telah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dalam menampung air hujan. Lalu yang selanjutnya adalah rehabilitasi dan normalisasi untuk sungai. Pemerintah terus melakukan pengerukan dan revitalisasi sungai-sungai yang sering meluap. Pada tahun 2020, normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggerahan dilakukan untuk memperlebar saluran airnya untuk mencegah meluapnya air ke daerah pemukiman penduduk.
Mungkin selanjutnya itu adalah pengelolaan sampah dan pendidikan lingkungan. Program pengelolaan sampah di Jakarta Selatan yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi pembuangan sampah ke sungai dan drainase atau saluran pembuangan itu sangat penting dalam upaya mitigasi. Pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Banjir masih menjadi tantangan utama bagi wilayah Jakarta Selatan, terutama saat musim hujan tiba. Berdasarkan fenomena dan dampak yang terus terjadi, sejumlah usulan tambahan telah diajukan guna memperkuat langkah mitigasi banjir di kawasan ini. Yang pertama adalah pembangunan sistem peringatan dini. Dengan semakin ekstrimnya curah hujan akibat perubahan iklim, sistem peringatan yang terintegrasi dengan data curah hujan menjadi sangat penting. Aplikasi berbasis teknologi diharapkan dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat mengenai potensi banjir sehingga mereka bisa lebih waspada dan siap. Berikutnya, perbaikan infrastruktur drainase serta pembangunan waduk baru juga menjadi perhatian utama. Peningkatan kapasitas saluran air dan waduk dan di titik rawan banjir dinilai mampu menampung volume air hujan dan mengurangi genangan di kawasan permukiman padat. Tak kalah penting, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan pun menjadi kunci. Mulai dari pembuatan rumus sumur resapan hingga upaya menjaga ruang hijau, semuanya berkontribusi dalam menekan risiko banjir. Dan terakhir adalah pemanfaatan teknologi pemantauan sungai dan drainase. Dengan pemasangan sensor di sejumlah titik utama, ketinggian muka air dapat dipantau secara real time dan membantu otoritas terkait dalam melakukan upaya mitigasi saat bencana terjadi. Banjir memang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian lebih, terutama mengingat dampak-dampak yang diberikan cukup luas. Upaya-upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur drainase, normalisasi sungai hingga penghijauan sebenarnya sudah memberikan dampak yang positif. Tetapi tantangan besar masih tetap ada, terutama apabila terjadi perubahan iklim. Oleh karena itu, usulan mitigasi tambahan yang kami berikan seperti sistem peringatan dini, terus peningkatan infrastruktur hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk bencana banjir ke depannya.